bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Supaya mempersiapkan profil alumni yang siap kerja, siap berusaha, dan bisa berdampak ya, terutama untuk Banyuwangi, untuk masyarakat Indonesia secara umum. Salah satunya dengan program yang kami inisiasi, insya Allah nanti akan secara konsisten kita akan merancang beberapa skema pelatihan-pelatihan agar supaya masyarakat dan mahasiswa akan mendapatkan bekal skill yang istilahnya menjadi penguat mereka untuk bisa terserap di dunia pekerjaan. Kami menyampaikan bahwasanya alumni Unitsu yang dulunya Stikers ini sudah banyak sekali terserap di luar negeri. Bahkan ada yang bekerja di Saudi kemarin ya, 2,5 tahun sudah bisa beli rumah di Bukit Mas itu ya. Ya dosennya masih nyicil ya. Mas alumninya sudah pulang-pulang beli cash gitu ya. Artinya alumni kita juga banyak terserap di Jepang, di Australia, kemudian ada juga di Kanada, kemudian ada juga di Jerman. Di Jerman ini beberapa tahun sudah konsisten banyak sekali karena sudah ada program G2G ya, kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman. Alhamdulillah tenaga kesehatan banyak juga terserap di Jerman. Kemudian ada juga di Kuwait. Di Kuwait kalau teman-teman tahu gajinya sudah mencapai hampir 45 juta tanpa pajak alhamdulillah. Artinya ini peluang-peluang yang kami sampaikan, termasuk nanti prodi-prodi baru kami akan berkomitmen untuk mempersiapkan tidak hanya secara capaian. Alhamdulillah capaian kami, prestasi mahasiswa sudah levelnya nasional. Jadi sudah saya spill tadi ke teman Anda, kita secara nasional untuk PKM salah satu kegiatan prestasi dari Perpresnas yang sangat bergengsi. Kita berturut-turut 3 tahun terakhir ini mendapatkan penghargaan nasional dari kementerian. Kemudian kami juga cara capaian juga banyak sekali mendapatkan penghargaan dari Dikti 7 ya, termasuk terbaik nomor pertama, dan banyak capaian-capaian lagi lainnya dari lembaga independen dan dari Jawa Pos yang membuktikan bahwasanya kita berkomitmen untuk mengembangkan talenta terbaik dari semua mahasiswa kita. Ketika mahasiswa masuk, nanti ada program namanya Student Talent Mapping. Kita mapping potensi terbaik kalian. Seperti nanti Mbak Asisa kalau jadi gabung ke kita dampingi, kita kawal, kita berikan wadah, kita mungkin kirimkan ke Peksi Minas ya, ada event nasional namanya Pekan Ilmiah Seni Nasional. Insya Allah ini mau ada di UNED ya. Nah, insya Allah kita berusaha talent terbaik dari kalian tidak akan hilang ketika masuk di kampus kami. Buktinya apa? Kampus kami beberapa tahun terakhir ya, beberapa tahun yang lalu kita pernah mahasiswa yang punya prestasi di Dayung, mahasiswa kesehatan, kita buatkan wadah namanya UKM Dayung. Masalahnya apa? Ternyata pengkajiannya tidak berlanjut. Ketika mahasiswanya lulus, UKM-nya juga lulus, itu masalahnya. Tapi ini bentuk komitmen bahwasanya kalian akan kita wadahi, kita fasilitasi agar supaya bisa menunjukkan potensi terbaik. Kemudian rekan-rekan semua, bagi para peserta pemain daring, kita akan menawarkan banyak beasiswa karena ini prodi baru.
manfaatkan momentum ini, nanti akan disampaikan oleh panitia. Nanti teman-teman akan mendapatkan privilege ya, tidak hanya dapat undian berupa smartwatch ya, tapi akan mendapatkan beberapa potongan-potongan dan beasiswa. Kami juga ada beasiswa Tafid ya, kami juga mempunyai beasiswa influencer ya, dan beasiswa lainnya nanti bisa diakses oleh para calon mahasiswa baru. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang kita sajikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk kalian semua, untuk meniti karir, untuk bisa mendapatkan manfaat dan bisa menjadi salah satu jalan rezeki kalian semuanya. Mungkin itu dari kami, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 yang terkait dengan UNITSU, bahwasanya UNITSU ini memang perubahan dari Stikes Banyuwangi ya, semuanya sudah tahu mungkin ya. Ya, dan juga teman-teman mungkin di sini bisa menginformasikan kepada semua ya teman-temannya, bahwasanya kita tidak cuma live di Zoom meeting saja, tetapi kita juga live stream di YouTube. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan bahwasanya hari ini kita juga akan membagikan yaitu door prize, yaitu satu buah smartwatch buat teman-teman yang aktif ya, tentunya yang sudah follow Instagram kita. Semuanya sudah tahu belum Instagramnya UNITSU? Sudah follow? Kalau prodi baru sudah di follow belum? Ada S1 Perdagangan Internasional, ada S1 Sistem Informasi, ada S1 Manajemen Bisnis Internasional. Ya, silahkan di follow. Boleh nanti bikin bikin story atau bikin postingan yang seru banget tentang kegiatan hari ini, dan nanti yang dipilih oleh panitia itu tentunya yang akan bisa mendapatkan. Terus teman-teman sempat ngerekomendasi terus kayak nge-support, ayo diposting di TikTok, siapa tahu rame gitu. Akhirnya karena sebenarnya malu, kayak biasanya malu-maluin, tapi ternyata masih punya malu ya. Jadinya pakai akun bodong, akun gadungan gitu ya. Kalau misalkan akun first itu ada sendiri, terus akhirnya bikin akun kosongan, ya udah ngawur aja namanya Cipa Jija gitu. Cipa kalau biasanya manggil orang rumah, terus kalau Jija kan dari nama belakang. Ya udah, akhirnya bikin akun, terus itu ngeposting kayak a day in my life, tapi nggak diedit. Nggak tahu kenapa, soalnya males ya, karena nggak ada tim editornya, nggak ada tim editing segala macam. Ya udah diposting aja kayak latihan, mungkin latihan silat, latihan nari, atau kegiatan event-event di sekolah. Akhirnya diposting lah di akun tersebut. Lah, kok ternyata rame? Ya, ternyata rame. Waduh, sampai saya itu sebenarnya Sipa itu belum buka akun tersebut karena masih login di akun yang pertama. Terus teman-teman bilang, Cipa, aku viral loh di TikTok. Loh, viral apa iki? Viral 24 jam. Bahaya kan? Makanya kayak aduh aku viral apa iki? Apa kesebar videoku? Ternyata memang kesebar videonya di mana-mana itu. Banyak yang nge-share, banyak yang komen, like. Gak tahu kenapa kayak ya udah orang-orang lihat, oh ada iki wes. Detik-detik menuju viral mungkin ya pikirannya. Akhirnya rame, terus akhirnya tambah semangat lagi ngonten. Terus akhirnya membludak. Nah, jadi poinnya apa? Kita nggak usah nunggu konten tuh, nggak usah nunggu niat dulu. Apa niat emang perlu, cuman nggak usah nunggu kayak alah kudu tuku iPhone 6 wes. Nah, nggak usah ada pikiran kayak gitu ya. Ya kalau konten aja kita, yang penting tahu target sasaran kita itu siapa gitu. Misalkan kayak aku nih lebih ke, kan aku kalau konten ya udah ngomongnya Jawa kata ya, kadang Jawa, kadang Jaksel, ya macam-macam ngomongnya. Soalnya banyak yang komen kayak Cipa pakai bahasa Indo dong, nggak tahu bahasa apa ini. Katanya dia omong Jawa ya ora, dia omong Osing ya ora, Madura ya ora. Soalnya blasteran anaknya. Ada Jawanya, ada Maduranya, ada Osingnya, semua campur jadi satu. Blasteran umbrella. Makanya itu kan akhirnya ya udahlah, kadang diseling-seling kalau ngomong. Tapi kadang ya juga bingung kalau ngomong diselang-seling kan. Ya lu mau kemana, gue adanya kesini. Nah kadang gitu kalau ngomong. Jadinya gimana kan? Bingung juga yang dengerin. Akhirnya ya udahlah, jadi
diri sendiri aja. Yang penting kalian itu kalau mau bikin konten tahu target pasar kalian itu siapa. Misalkan kayak ibu-ibu, bapak-bapak, pak de bude, tante om, mbah-mbah gitu. Misalkan kalau kalian mau masarin konten kalian nih affiliate misalkan, nah itu ya harus tahu juga branding kalian itu harus terbentuk sejak ini. Kayak kalian kan pasti kalau konten kan setiap orang beda-beda ya. Kita kan emang satu orang sendiri-sendiri, bukan jadi satu, makanya pemikirannya beda-beda. Kalau Syifa sendiri emang konten tuh buat lucu-lucuan gitu. Tapi kalau sebenarnya gimana sih syaratnya FYP gitu? Kan banyak yang tanya gimana sih Pak syaratnya FYP itu gimana gitu. Ya bingung juga, kayak sebenarnya kalau jujur ya, jujur jangan, bukan nggak jaga ini beneran bahasanya kebenaran. Yang menggunakan media sosial itu ya di TikTok, di IG, terus di WA, Facebook, semuanya kan bisa akses gitu, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Wah, adik saya ada kecanduan ya, kicau gitu. Makanya aduh agak bingung ini gen apa, kok udah tahu kicau, terus kadang tak sogok gitu. Terus kayak apa, sempat dimarahin sama bunda, sampai apa gitu loh. Adik saya itu ya Allah bahaya memang. Nah makanya itu banyak media sosial platform itu membatasi pembendaharaan kata yang mungkin agak sensitif gitu. Termasuk saya nih, kan emang akunnya di Pak Gijar ini yang asli original, itu kan akunnya ngasal. Dan itu kan kalau pendaftaran akun itu harus melalui umur, terus ngisi username namanya, terus apalah di dalam biodata kita gitu. Nah itu karena akunnya ngawur, jadinya kena pelanggaran Besti. Jangan salah loh, saya Syifa itu dapat pelanggaran karena ya padahal cuman sebenarnya simple. Karena waktu sebelum graduation ini kan masih sekolah tuh, aktif di sekolah, konten-konten kayak biasanya ya sesuai brandingnya IPA nih. Nah itu pakai seragam, ya udah kayak halo besti aku sambil keliling-keliling menjarah sekolah itu. Nah kena pelanggaran kayak gitu Besti. Jadi kita harus bisa lah mengolah dan memilih gitu. Karena memang sekarang mungkin karena banyak pesaing konten itu ya. Nah terus gimana? Bentar baca ya, lupa. Terus gimana cara buat konten bermanfaat? Ya itu tadi, kalau kalian itu punya passion di bidang bakat kalian, misalkan nari atau silat, terus storytelling, terus kayak kalian itu suka ngelukis, apapun itu, mungkin di bidang olahraga, terus kalian suka merawat hewan, gak apa-apa, itu masukin ke konten. Bahkan justru sekarang itu orang-orang lebih suka konten yang naturally funny gitu. Jadi kayak orang-orang udah bosen lihat yang akun estetik gitu. Jujur ya ini ya, sebelum adanya Pak Jija ini, ya bukan legenda, bukan AI ya, baru kan ini kan baru-baru kan Cipa ini buat konten itu Oktober ya, sama kayak slogan saya ya, Oktober ojok di single ojok di silat. Nah makanya itu Oktober bulan Oktober itu baru bikin konten, baru viral bulan-bulan tersebut sampai sekarang. Hitungannya kan emang signifikan, cepet banget gitu kan. Kayak biasanya orang-orang itu nunggu kayak harus step by step dulu, nanti sepi, baru nanti berjalan, nanti turun lagi. Nah karena Cipa itu langsung gini, nah otomatis itu gininya ya juga cepet gitu. Makanya harus diselingin konten-konten FOMO viral kayak gitu. Terus apalagi ya, yang bingung ini. Sebentar minum dulu mungkin ya. Apa sih? Iya boleh ya. Bentar. Jangan dihujat kalau berdiri ya. Soalnya tuh orang-orang TikTok itu. Mungkin bapak-bapaknya silakan. Gak apa-apa bapak. Konten itu nggak nunggu muda, tua, adik-adik, kakak-kakak, semuanya bisa. Asalkan ada niat ya, konsisten. Ayo mungkin kakak-kakaknya kameramen yang di belakang, kakak-kakak monitor, silakan ya. Apa saya gantiin? Tapi kalau amburadul ya nggak tahu, saya nggak bisa. Atau mungkin MC-nya ini
Bisa nih. Aduh. Mungkin promosi mic ya. Iya boleh. Siap Pak, minum dulu ya. Ayo, kalau sudah ada yang siap nih mau maju ke depan boleh angkat tangan ya. Atau mau angkatin tangannya. Ya, ditunggu ya 10 menit dari sekarang dapat. Oh itu yang dari Zoom juga sudah siap kan? Ayo. Udah kameramen tetap gak apa-apa wes. Bisi-bisi aja lah gitu ya. 500 lah, ketahuan. Oh iya boleh. Aduh sini ya kak ya. Oke. Iya ini apa yang mau dipromosiin ini? Oke, ini Oh iya bareng-bareng ya. karena kalau saya orang biasa kalau ini orang luar biasa gitu. Jadi Orang kan luar binasa. gitu ya. Orang luar binasa kalau ini. Cek. Oke. Ayo kak. Halo besti-besti aku. Sorry ya ini Coba Kak, boleh banget, boleh Kali banget. ini aku mau promosi ke teman-teman semuanya tentang casing charger karena kalau casing charger casing HP biasa kan udah banyak ya, tapi kalau casing charger itu jarang banget yang pakai. Karena sering aku notice nih, aku ngecas di kelas ya, teman-teman tuh banyak, chargernya siapa ini kok lucu banget gambarnya Minnie Mouse gitu, mesti kayak siapa gitu mesti. Kayak aku kayak sih paling cantik gitu ya, Nah, gitu. yang paling enak, yang paling endure. Karena kan yang lainnya cuma cacasan biasa gitu. Iya, benar. Kan ini gak ketok dulu, Luar cacasan itu biasa. banget gitu kan. Sekarang kelihatan mahal kalau gini. Bener banget. Apalagi kalau yang pakai aku sebelahnya Cipa. Waduh. Kelihatan mahal gitu loh. Makanya. Bener banget. Oke, keren. Kalau di aku ini nggak ada yang namanya salah atau benar, adanya benar sama benar banget. Nah, jadi kakaknya tuh benar banget. Jadi kalau promosi itu emang kita harus ngasih tahu secara menyeluruh gimana sih produk tersebut itu cara pemakaiannya atau barangnya tuh spesialnya tuh apa gitu. Nah, tapi ingat di sloganku adanya bener sama bener banget. Nah aduh maaf ya keceplosan ini logatnya emang udah setelan pabrik ya. Nah kalau misalkan konten itu lebih baik itu jangan langsung ke mengarah ke produknya. Misalkan nih kalian aduh dia cecetan iki kok aku jadi bawa cecetan pedot kayak gak enak sing duwe lho iki sing punya gemoy sing apik banget. Oh ini kan coba ada sing duwe cecetan pinjem ya Besti ya. Boleh? Gak boleh? Oh boleh ya. Bayar. Oh iya, jangan dong menepui ambek konco. Harga teman boleh ya? Boleh. Nah iki Besti konco pun duwe cecetan iki apik banget. Iki apik enggak? Tapi banget. Syung. Berarti mas testimoni ini mas yuyur banget ya. Oke, aku pinjam ya Besti ya. Enggak, ini bukan judge, tapi itu sebenarnya cara kita untuk lebih naik lagi, lebih grow lagi akun kita. Jadinya kalian itu nggak usah lah kalau ada komenan-komenan apa gitu langsung sakit hati, pure, langsung nggak mau konten. Jangan Besti ya, kesempatan itu peluang. Soalnya harus kebal kalau emang mau terjun di media sosial ini ya. Kalau nggak kebal ya gimana? Bobo aja udah. Terus enaknya ngomongin apa lagi nih? Enaknya ayo. Kakaknya bingung, semuanya bingung, aku juga bingung. Pulang aja ya. Duluan. Jangan. Masih belum selesai acaranya Besti ya. Nah itu tadi seputar cara ngembangin akun. Sebenarnya kalau dari tips and trick di aku sendiri, IPA Gijah ini sebenarnya nggak ada. Yang penting kalian konsisten, kalian ada niatan untuk ngeposting video yang emang di passion kalian itu kalian posting, gak apa-apa, lanjutin. Walaupun emang kelihatannya sepi, ya udah gak apa-apa, biarin. Kalau kita gak tahu depannya kayak gimana ya, iya kan benar. Wong awalnya ya IPA itu dulu ngepostingnya tuh karena lihat karnaval. Nah, lihat karnaval kan di genteng itu udah. Halo besti-besti aku sama besti-besti aku juga tuh. Iki lerek enek udah lumping loh. Enek arek gedruk. Nah, tak duduk nih, duduk wah kan gue aja tak kasih tunjuk lah itu yang tampil. Nah ternyata dari konten yang nggak niat aja jadi loh, rame loh ternyata. Terus akhirnya banyak yang kenal. Kadang di waktu membludak ya sampai sekarang ini, mungkin kalau sekarang orang-orang udah terbiasa alat IPA Gijah arek kuwi maneh. Soalnya
gini Besti ya, visi misiku itu bukan orang yang nyariin aku, nyariin fans-fans aku yang nyariin mereka. Duh, boleh apa, boleh lain. Makanya itu Besti. Jadi kalau misalkan ada fans-fansnya nih Pak Dija yang biasanya lihat akun-akunnya aku nih ya, bukan aku yang bukan mereka yang nyariin aku yang nyariin mereka. Gimana terus itu ya? Menjarah fans-fans itu di jalan-jalan, apalagi kalau misalkan di Genteng itu kan memang kalau puasaan itu kan banyak orang ngabuburit ya, karena jalannya ya mermis sih emang sepeta aja gitu, banyak gang doli. Makanya itu banyak gang yang emang harus dilewatin. Banyak orang malah lebih seneng, bukannya malu malah lebih seneng Besti. Gimana terus itu? Emang unik kayaknya ya. Anaknya ini ya gimana? Nah jadinya itu seneng banget. Terus kalian mungkin kalau ada temen siapapun itu bisa lah buat konten bareng gitu. Siapa tahu rame di posting. Orang aku aja di akun kosku di bibir. Coba deh guys, pakai ini aja, ini makanya murah banget loh. Udah aku titipin di Keranjangku, barangkali nanti ada yang butuh atau pengen nyoba ini, langsung aja kasih kabarin juga. Jadi jangan pakai kata klik Keranjang Kuning, itu bosen orang sekarang udah. Jadi ini produk ini yang udah aku coba, yang udah aku pakai sekarang, hasilnya betul-betul gong banget. Nah sekarang udah aku titipin keranjang di pojok kiri bawah, aku taruh keranjang di bawah ini. Barangkali ada yang butuh atau perlu juga seperti yang aku pakai, langsung aja kabarin mereka gitu. Jangan klik keranjang kuning di pojok, itu bosen. Klik keranjang kuning itu jangan seperti itu contoh ide-ide saya untuk menarik perhatian masyarakat supaya nggak bosen gitu, nggak pakai klik gitu, enggak. Aku titip keranjang kuning, aku titip di keranjang bawah nih. Aku titip keranjangku di bawah gitu, bisa jadi ya gitu. Iya, semuanya bisa. Pokoknya titip keranjang lah. Nanti kalau ada orang butuh, kalau dikabarin juga. Itu saya nyontek punyanya Risukari. Tahu ya? Iya. Dan alhamdulillah gitu. Maaf ya aku sebut nama seperti itu. Benar. Intinya kita harus banyak belajar juga apa yang membuat orang itu bosen, harus kita buang. Jadi kita harus mencari ide yang boleh nyontek punya orang lain dan kita bisa kembangkan sendiri. Jadi mungkin itulah sedikit masukan. Terima kasih. Iya. Nah itu dari Bunda ya memberi Dija. Nah jadi tuh orang tuh kalau konten itu memang beda-beda, tapi kita boleh kreasikan. Yang penting nggak amati tiru plek ketiplek, jangan ya. Amati tiru modifikasi. Termasuk yang dikatakan Bundo tadi kan Reizuka Ari tuh. Nah salah satu contohnya itu afiliat nomor 1 loh di Indonesia. Karena karena Reizuka Ari ini kenapa kok jadi afiliat nomor 1? Karena konten Reizuka Ari itu nggak langsung ke pokok intinya produk tersebut, tapi diselingi dari sherido apa sih, sherido masa lalu, apa masa kelam, apa masa kini. Nah jadi berawal dari emang orang-orang tuh nggak ngeh kalau misalkan itu tuh sebuah konten promosi, konten iklan. Jadinya emang harus ada terselubung ternyata kalau itu promosi. Jadi orang kan nggak tahu, jadinya lihat sampai akhir. Dan ternyata emang sesuai apa yang kita pakai tuh kebutuhan sehari-hari. Jadi usahakan kalau kalian itu mau promosi apapun itu, usahakan yang kalian pakai di sehari-hari kalian. Misalkan nih kayak jam tangan atau baju nih. Nah itu kalian bisa tuh masarin baju ini karena emang ya kalian emang penggunanya kan. Nah tapi dengan cara dibungkus dengan sherido rakyat, apa-apa mana Besti ya, apa sih silat-silatan, moro-moro pas tendang-tendangan, tinju-tinjuan, moro-moro saya kelak haus ngombe dhisik baru kan. Sudah dikenalkan ya dengan detail dan luar biasa sekali ya cuma tadi pertama dari Cipak Sisa ya dan Bunda ya. Jadi saya ingin belajar affiliate yang lebih mendalam nanti ya. Boleh nih berguru nih ke Bunda sama Cipak Sisa ya. Oke. Nah jadi teman-teman semua, kebetulan ya kita kenalan dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Saya adalah praktisi di produk digital. Ya, teman-teman pernah dengar nggak produk digital sebelumnya? Ada yang pernah lihat mungkin lewat di FYP-nya produk digital, cara jualan produk digital gitu ya. Nah jadi sebenarnya teman-teman, saya jelaskan short dulu ya. Jadi produk digital itu sebenarnya hampir mirip dengan produk fisik gitu ya. Yang kita tahu produk fisik itu kan seperti buku gitu ya.
Sama kayak affiliate itu kan biasanya kan jualan produk fisik. Contoh tadi lip balm gitu kan, itu kan ada fisiknya, ada bentuknya. Nah, di produk digital ini, nah itu game-nya agak berbeda teman-teman. Jadi kita produk yang non fisik tapi bisa dapat cuan. Nah, gimana itu gitu ya? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di materi yang kedua ini ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya saya adalah man behind this account ya. Jadi saya adalah pengelola akun SD Course yang sudah tembus ke 30.000 di Instagram ya teman-teman. Dan juga saya juga punya beberapa account di Threads ya teman-teman. Jadi saya aktif di Threads. Ada yang pernah pakai Threads di sini? Adik-adik semua? Pernah ya? Nah, jadi Threads itu enaknya gini. Kalau di platform lain gitu ya. Jadi ada Instagram, ada TikTok. Nah, itu kan dia basicnya itu platform video gitu teman-teman ya. Jadi short video gitu kan. Nah, kalau di Threads ini enaknya gini. Jadi kita konten ya untuk teman-teman yang apalagi introvert gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu record video. Kita cuma cukup konten itu tulisan ya teman-teman ya. Yang penting tahu tadi gimana cara menangkap audiens gitu ya. Gimana cara kita bisa tahu nih masalah audiens itu apa. Nah, jadi itu. Intinya kita bisa konten lewat tulisan. Nah, ini menurut saya platform yang sangat-sangat mind-blowing banget gitu ya di era sekarang ini teman-teman. Nah, jadi saya punya akun Threads udah tembus di 43.000 followers gitu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kira-kira nih dari teman-teman semua sudah siap nggak dapat materi yang daging gitu ya? Siap nggak kira-kira? Siap. Nah, jadi sebelumnya memang ini kita buat gratis teman-teman ya. Nah, tapi untuk materinya kita buat yang setara berbayar ya teman-teman. Biasanya ini materinya saya kasih di kelas yang berbayar teman-teman. Nah, ini masya Allah banget gitu ya. Jadi teman-teman datang ke sini gratis dapat materi yang setara berbayar gitu ya. Nah, jadi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman. Nah, jadi teman-teman hadir ke sini itu ada banyak benefit yang bisa teman-teman oh ya, kurang zoom ya. Kita zoom dulu ya. Full screen. Yang di zoom aman ya suara saya. Suara dan screen-nya aman? Aman ya, oke. Nah, ini kelihatan teman-teman? Jelas ya? Nah, jadi ada beberapa benefit nih untuk teman-teman yang hadir offline maupun online ya. Yang pertama tentunya karena teman-teman yang hadir offline kita kasih banyak benefit di sini ya. Yang pertama tentunya ya tadi sudah di-spill ya kan sama MC kita Bapak Andri ya. Jadi untuk teman-teman yang offline hari ini akan berpeluang mendapatkan satu buah smartwatch ya terbaru teman-teman. Wah, ini menarik sekali ya. Kita spill nggak di smartwatch-nya? Jadi smartwatch-nya itu iWatch teman-teman ya. iWatch, I-nya itu Infinix. Mantap ya. Jadi nggak apa, tapi fiturnya nggak kalah sama iWatch ya teman-teman. Jadi nggak masalah. Jadi ini kita memang anggarkan untuk teman-teman semua yang hadir offline. Nah, kemudian tentunya ya karena ini memang acara ini disponsori oleh Universitas Dr. Soekarjo atau sebelumnya Stikes Banyuwangi gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua nih, untuk adik-adik semua, jadi kalau bisa kita manfaatkan sebaik mungkin di acara ini ya. Karena apa? Karena di sini kita akan adakan gratis pendaftaran untuk teman-teman yang khusus hari ini hadir gitu ya. Jadi ada khusus pendaftaran yang biasa kita berbayar 250.000. Untuk teman-teman ya termasuk Pak Jiza juga apalagi nih ya Pak Jiza ya. Kita juga ada beasiswa influencer. Nah, itu ya. Nah, jadi mungkin bisa gini ya, bisa dipertimbangkan lagi gitu Pak Jiza ya. Nah, jadi gitu ya. Dan juga gak hanya itu teman-teman. Selain dapatin biaya pendaftaran gratis gitu ya, kita juga dapat potongan biaya pendidikan senilai 5 juta rupiah khusus yang offline. Adapun yang online ya, online juga nggak perlu berkecil hati ya, kita juga ada gratis biaya pendaftaran. Nah, jadi untuk teman-teman yang online, nah bisa banget ya, daftar sekarang juga ya, khusus hari ini kita gratiskan pendaftaran. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Caranya gimana? Nah, caranya share what you learn. Jadi gitu teman-teman. Jadi apa yang teman-teman pelajari sekarang ya untuk mendapatkan giveaway yang kita sudah share tadi dengan cara teman-teman buat Instagram story apapun ya terserah teman-teman bisa jual ini namanya produk digital. Nah, jadi dengan produk digital ini kalau bisa dua-duanya jalan ini mantap banget gitu ya, affiliate-nya jalan, endorse-nya jalan, terus produk digital jalan. Tadi makanya saya motivasi ke Kipa gitu, kenapa kok nggak jual produk digital juga gitu kan? Nah kayak gitu. Nah nanti mungkin bisa ya sambil susun produk digital gitu ya bro. Nah, pas banget nih kayaknya, pas banget ya. Nah, jadi itu di education kita kan agak sulit gitu ya, agak susah kita dapetin endorse. Sehingga yang kita monetis itu adalah produk digital. Jualan apa? Informasi tadi gitu ya, informasi yang terstruktur teman-teman. Nah, karena di era disruption ini kan sangat susah ya menstrukturkan informasi itu sangat susah. Nah, di situ tugas kita sebagai konten edukator kayak gitu ya. Nah, ini saya kebetulan banyak
pengelola akun ya teman-teman. Ini akun saya, kreator.wahyu.id. Dan ini juga akun saya, akun personal gitu ya. Ini juga akun saya, jadi ada 3 akun. Nah, jadi kenapa ya? Alasan kenapa kok saya banyak akun gitu teman-teman ya. Nah, jadi di setiap akun itu saya bahasnya berbeda. Nah, jadi intinya kita satu akun itu nggak boleh bahas yang random. Kalau kita bahas atau kita pilih konten education gitu ya. Nah, contohnya kayak Pak Andri gitu ya. Pak Andri tadi kan di perawat gitu ya. Konten edukasinya perawat terus gitu ya, tentang kesehatan terus gitu. Jangan kita bahas tentang hukum kayak gitu kan. Nah, itu kan nggak nyambung jadinya nanti. Jadi algoritma bingung nih kira-kira nih kontennya bahas apa kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di konten edukasi kita harus bahas yang spesifik kayak gitu ya. Makanya kenapa saya pakai akun. Nah, di 3 akun ini saya bahasnya beda-beda. Kalau di akun personal ya bahasnya random gitu ya. Kalau di akun kreator Wahyu tadi itu bahasa produk digital. Kalau di tadi itu English with Wahyu bahasa Inggris. Nah, itu kenapa kok alasan saya banyak akun kayak gitu. Nah, dan akun ini akun kursusan saya gitu ya. Kalau ini lebih ke akun yang faceless atau branding ini ya, kursusan kayak gitu teman. Nah, dan juga saya ngembangin suatu custom GPT. Nah, ini adalah salah satu bentuk produk digital yang sudah saya jual gitu ya. Nah, ini adalah Talk AI, saya buat Talk AI custom ChatGPT untuk khusus teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris dari nol ya. Dari nol, belajar TOEFL pun bisa, IELTS pun bisa. Nah, kenapa? Ini sebenarnya berawal dari masalah ya. Kadang kan orang itu kan dia ketika mau kursus ya atau mau ikut kelas bahasa Inggris, nah itu kan mahal gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi kita bisa belajar bahasa Inggris dengan murah ya tanpa ikut kursus ya, dengan AI. Nah, nanti misal contoh ya kita buat conversation nih, hai. Nanti AI akan tanya nih, kira-kira tujuan kita belajar bahasa Inggris untuk apa nih? Untuk akademik kah, untuk job, fun chat, atau travel? Nah, kita bisa pilih misal untuk jalan-jalan atau travel gitu ya. Terus what's your confidence level? Jadi kira-kira level kita di mana nih 1 sampai 10 gitu ya. Misal kita buat 10 gitu ya, sangat percaya diri atau confidence gitu kan. Nah, dan yang 3 itu adalah ceritakan apa yang kamu suka atau hobimu apa. Nah, itu bisa kita sampaikan di AI. Nanti AI akan menyesuaikan ya sama kebutuhan kita apa kayak gitu. Nah, dan ini juga ada beberapa custom GPT atau AI yang saya buat teman-teman. Nah, ada English Creator, Talking Head itu maksudnya untuk konten bahasa Inggris. Ini affiliate marketing ya. Jadi affiliate marketing khusus nanti iPhone kayak gitu ya. Misalnya saya jualan MagSafe kayak gitu ya, charger iPhone kayak gitu. Nah, ini saya buat khusus untuk affiliate. Nah, ini ada creator assistant, ini lebih umum lagi gitu ya. Tidak hanya affiliate tapi juga mungkin konten-konten yang seputar bahasa Inggris, bisa seputar produk digital juga bisa. Dan juga ada AI translator, Trans English Creator, Talk AI tadi gitu ya. Nah, jadi ini adalah semua produk digital yang saya buat teman-teman. Nah, contoh ya kita sudah punya nih general skill. Nah, tadi ya Cip Aziza menyinggung gitu kan. Nah, ketika kita mau mulai konten ya kita mulai aja dulu gitu kan. Nah, dan juga kita harus punya keunikan kita itu apa? Misal contoh general skill ya, atau secara umum kita punya skill atau kita bahasnya itu niche topik gitu ya, topik yang kita bahas bahasa Inggris gitu ya secara umum. Nah, kira-kira yang membedakan kita dengan orang lain, kenapa ke orang akhirnya tertarik sama konten kita? Nah, kita karena ada spesifik skillnya. Nah, contoh tadi ya, belajar bahasa Inggris tanpa tutor dengan AI. Nah, itu yang saya branding teman-teman. Contoh kayak Cip Aziza kan karena di entertainment gitu kan, dia punya satu spesifik ya, atau memory hook-nya di awal. Halo besti-besti aku. Nah, itu kan ciri khas. Nah, jadi saya juga ada punya ciri khas. Jadi belajar bahasa Inggris tanpa guru atau tanpa tutor dengan AI. Nah, itu yang nanti kita akan dikenal banyak orang kayak gitu. Contoh ya misal ya. Jadi kalau misal di dokter itu ada spesialis ya atau niche, spesialis jantung. Nah, di spesialis itu ada subnya lagi gitu teman-teman, ada spesifiknya lagi gitu ya. Ada spesialis bedah jantung, gagal jantung, intervensi jantung dan lain-lain kayak gitu. Jadi ada spesifiknya lagi.
Oke, kita lanjut sedikit ya teman-teman. Nah, jadi ini no editing ya, no tipu-tipu ya, ini real. Kita buka aja langsung ke dashboard kita ya. Jadi di awal itu kita bangun akunnya selama 3 bulan. 3 bulan itu kita nggak dapat apa-apa ya teman-teman ya. Kita cuma dapat followers doang gitu ya. Nah, jadi setelah 3 bulan ya kita langsung aja lihat ya, kita real lifetime gitu ya. Nah, ini jadi kita mulainya di Januari 2024. Nah, kita baru pecah telurnya atau bisa menghasilkan itu di Maret ya teman-teman. Kita lihat ya, di Maret kita bisa jadi berapa nih? Nah, jadi di Maret, ya alhamdulillah ya, ini pemula ya teman-teman ya. Pemula itu kita dapetin 600.000 ya dalam sebulan. Nah, terus kita cek lagi di bulan Aprilnya ya. Di bulan Aprilnya, nah lumayan ya, ada penaikan ya, 1.900.000 teman-teman. Di bulan Mei-nya kita lihat. Nah, 300 yang menurun ya, karena mungkin kita lagi yang namanya ini ya, pola digital karena naik turun ya. Nah, kita lihat di bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini mulai naik lagi nih, 2 juta sebulan ya. Lumayan ya, untuk jajan sebulan kan lumayan ya. Oke, kita lanjut ke bulan Juli ya. Nah, di bulan Juli ini naik, sekarang kita udah nemu polanya teman-teman ya, di 3 juta per bulan. Di bulan Agustus kita lihat, wow ya, wow, ini 3 naik ke 7 juta ya per bulan. Nah, ini lumayan ya teman-teman ya. Dan ini dulu kerjanya saya belum ke sini, itu full time content creator teman-teman. Mas kebetulan alhamdulillah saya dapat panggilan ke sini, ya jadi karyawan di sini kita. Di bulan September kita lihat, nah 1 juta yang menurun lagi ya, karena kita mungkin malas konten pada saat itu. Kita lihat lagi di Oktobernya, naik lagi ya, naik lagi. Karena kita ikutin pola yang sebelumnya. Jadi setiap bulan tuh kita evaluasi, kenapa nih kira-kira kenapa kok turun gitu ya? Oh karena konten kita nggak works. Oh karena ininya kurang, CTE kurang kayak gitu. Nah sampai akhirnya kita di November ya, coba kita lihat ya. Wah, November 11 juta per bulan. Oke, wow, mantap ya. Dan total ya, kita lihat total lifetime. Nah, di Trade sendiri kita dapetin 40 juta teman-teman ya. Cuman di tahun 2025 kita pindah haluan nih. Karena di platform ini terlalu banyak pajaknya teman-teman ya.
Nah, kita pindah ke yang namanya link ID. Pernah lihat link ID teman-teman? Pernah tahu link ID? Pernah? Pernah ya? Nah, kita dapetin di link ID itu 67 juta. Ya kalau di total berarti berapa? Ratusan lah ya, harus lebih lah gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi di 2025 kita pindah platform karena di link ID ini sesimpel ini ya. Jadi link ID ini untuk pemula itu sangat-sangat user friendly gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang aku saranin, ini aku udah di-endorse ya sama link ID ya. Jadi bisa pakai ini karena emang dari segi kemudahan saya buat coba beberapa platform itu ini emang yang paling gampang kayak gitu. Jadi itu ya. Di link ID kita lihat ya. Di link ID all time high kita di bulan November kemarin ya teman-teman. Di bulan November ya coba lihat. Di Oktober kayaknya. Maaf Pak Wahyu, waktunya kurang 5 menit lagi ya. Oke, siap. Oke, nah di Oktober kita berhasil dapetin 15 juta per bulan. Nah itu sebenarnya itu ya teman. Kalau misal kita andalkan satu income gitu ya, nah itu kan kurang gitu ya teman. Misal kita andalkan endorse saja itu kan nggak pasti endorse ya. Nah kalau produk kita ini kita bisa dapetin cuan harian dari sini. Ini yang paling penting karena ini itu adalah fondasi kita dalam konten kayak gitu ya. Nah ini ya udah tahu ya strukturnya teman. Jadi nanti bisa diterapkan nih di konten-kontennya teman-teman. Ini insya Allah bisa dipakai di semua konten. Ya di semua konten edukasi dan konten apapun yang bisa dipakai kayak gitu teman. Nah, ini nggak usah kayaknya terlalu berat. Nah ini adalah metode yang saya susun sendiri yang saya pakai. Nah ini menarik ya teman. Ketika teman-teman punya akun baru ya atau baru mulai konten gitu ya, usahakan teman-teman itu konsisten minimal 1 kali lah dalam sehari itu upload. Kenapa? Saya dapat bocoran dari CEO-nya Instagram gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat Instagramnya itu adalah Mosery namanya, Mosery. Jadi itu CEO-nya Instagram gitu ya. Nah, jadi semakin banyak kita upload, itu akan semakin berpotensi kita go viral. Nah itu ya, jadi bukan kualitasnya yang dinilai gitu ya, tapi kuantitas dulu kalau di awal. Nah, gimana kita bisa tahu kualitasnya bagus kalau kita nggak uji dulu gitu, kita testing dulu gitu kan sebanyak-banyaknya. Nah dari konten yang kita upload itu nanti kita evaluasi kira-kira yang mana yang works gitu ya, yang viral. Nah itu akan kita nanti push. Nah intinya kita temukan dulu winning konten kita apa. Nah baru kita nanti bisa tentukan, oh kira-kira ini konten yang kualitas ya. Nah ini tadi ya, jadi saya testing dulu teman-teman sebanyak-banyaknya, saya search dulu konten-konten. Nah sampai ketemu winning konten, akhirnya bisa dapetin jutaan views. Oke. Nah ketika sudah dapat jutaan views, tinggal posting ulang aja gitu ya dengan angle yang berbeda kayak. Nah ini cara monetisasi ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya nggak perlu banyak followers sekarang ya di era digital ini atau yang namanya creator economy era. Jadi teman-teman ya saya punya klien. Dia itu awal 300 followers itu bisa hasil 3 juta per bulan ya atau lebih lah ya kalau nggak salah ya, sekitar segitulah. Jadi sebenarnya followers itu cuma angka ya teman-teman kalau dijual produk digital gitu ya. Intinya kita cari masalah audiens yang spesifik ya, audiens spesifik apa yang kita mau selesaikan masalahnya, kita tawarkan solusi berupa produk digital atau digital products ya. Contohnya apa? Digital product itu contohnya ya, contoh yang saya lakukan adalah online course ya, ada private coaching namanya teman-teman. Nah di private coaching ini kita bisa markup harganya gitu ya, karena kan ini kan one on one gitu ya. Nah kalau di online course mungkin kita bisa murah, cuma nanti kuantitasnya kita perbanyak. Ada yang paling gampang itu e-book ya, e-book ya, atau buku dalam bentuk elektronik ya, digital. Ada template ya teman-teman, bisa teman-teman suka desain nih ya, bisa teman-teman jual template gitu kan. Karena kan orang males gitu ya, males desain gitu ya. Nah jadi bisa beli template. Nah, jadi ada 1000 template Canva editable misalnya itu. Nah, jadi ada webinar kayak gini sebenarnya itu bisa dijual ya, cuman kita nggak mau jual karena memang kita sediakan ini gratis untuk teman-teman dan ada banyak manfaat ya. Jadi eman banget nih kalau nggak diambil benefitnya gitu ya. Oke, jadi perlu dipertimbangkan gitu teman-teman. Ada flashcard gitu ya, flashcard. Nah ini biasanya kalau di bahasa Inggris atau di pelajaran bahasa gitu ya. Nah ini bisa menggunakan metode flashcard untuk memudahkan kita menghafal kosakata kayak gitu. Ada desain juga ya. Jadi itu. Nah ini adalah beberapa platform yang saya pakai. Nah jadi toko ya, toko atau alat saya jualan gitu ya. Ada Tribullion tadi atau link ID dan funnelnya, jualannya melalui Instagram dan Threads. Kalau di TikTok saya nggak tahu cara mainnya gimana gitu ya. Karena sudah beberapa kali coba Threads itu kena pelanggaran terus gitu teman-teman, kena pembatasan terus gitu ya.
Ada ManyChat. Ya ManyChat ini misal teman-teman pernah nggak lihat konten kayak gini? Komen mau kalau mau dapetin ebook panduan gratisnya gitu. Pernah ya? Terus ada DM otomatis gitu ya. Nah itu namanya ManyChat. Nah, itu bisa pakai platform ini. Terus ada nggak digital produk kita bisa pakai Notion, PPT ya, bisa Canva, slide kayak gini bisa. Nah untuk idenya, karena kan sekarang era AI, teman-teman nggak usah buat dari nol gitu ya, bisa pakai AI, bisa pakai Gemini, ChatGPT atau Claude kayak gitu. Nah, untuk editing software ya, teman-teman pasti familiar dengan CapCut ya. Kalau output otomatis ya, saya biasanya pakai Meta Business Suite nih. Jadi dia kita tinggal upload gitu, nanti dia akan menyesuaikan jadwal yang kita tentukan kayak gitu. Di uploadnya otomatis. Nah jadi saya mau ingatkan ya untuk teman-teman yang hadir ya sekarang yang online maupun offline, kita ada beberapa benefit ya. Ingat ya kalau yang offline itu bisa berulang mendapatkan smartwatch ya, gratis biaya pendaftaran sebesar 250.000 dan juga ada potongan biaya senilai 5 juta ya teman-teman. Nah, ini sangat disayangkan ya kalau teman-teman dilewatkan. Jadi kalau bisa diamanin ya seatnya, teman-teman daftar aja dulu gitu ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dipertimbangkan lebihnya lanjutnya. Dan juga ya kita menariknya, selain ada beasiswa influencer namanya di sini, kita juga ada namanya affiliate program. Nah gimana affiliate program? Nah affiliate program itu sesimpel gini, teman-teman ya, teman-teman mau promosikan nih kampus Unitsu gitu ya, teman-teman buat konten. Ya 3 alasan kenapa kamu harus kuliah di Unitsu sekarang juga gitu misal. Nah dari situ teman-teman dapat satu orang ya daftar di Unitsu sampai dia daftar ulang sampai masuk ke Unitsu, itu nanti teman-teman per orang kita akan kasih 500.000 per orang. Lumayan ya 500.000 ya, bayangin kalau kita affiliate Shopee, affiliate TikTok itu paling dapatnya 4% gitu ya, 5%, 10% gitu ya. Ya itu kan misal harga 100.000, kita dapatnya 10.000 kalau 10% gitu kan. Nah kalau 1% dapatnya 18.000 gitu ya. Nah kalau di sini kita menarik, kita komisi sangat besar gitu. Per orang itu kita bisa dapetin 500.000. Dimana lagi ada affiliate sebesar itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau bisa nanti misalnya buat konten ya terkait dengan Unitsu kayak gitu tadi. Nah misal ada yang daftar dan sampai daftar ulang di sini, nah ini teman-teman akan dapat komisi kayak gitu teman. Menarik ya? Ya ada yang mau mencoba? Ya, jadi itu. Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah mampir ke sini dan juga sudah ikut acara kami. Dan teman-teman juga kita ada grup ya, jadi jangan keluar grup. Teman-teman di situ nanti kita akan share juga, misal ada event lanjutan ya, kita akan share di sana. Oke. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri yang kedua, luar biasa sekali ya. Ketika masuk di Unitsu apa? Besar banget ya lokasinya. Jujur. Iya, besar banget. Terus apa lagi? Apa ya? Bingung sebenarnya ngomongnya. Tadi masuk sini juga bagus banget lihatnya ya. Ini ruang rektorat. Betul, ini ruang rektorat. Sebenarnya kakak disclaimer ya dikit. Kakakku kuliah di sini tapi sudah lulus, tapi sekarang buka apotik. Gitu. Dan kalau Luar biasa. katanya alhamdulillah banget. Oke. Kerja juga nggak? Kerja di luar atau di apotek aja? Entrepreneur luar biasa. Alumni dari Stikes ya dulunya ya. Oke, boleh diberikan kepada dari ketua panitia, boleh dokumentasi. Selamat mendapatkan iWatch Infinite Watch.